Kembali lagi di ruang tamu masih dengan Kang Iman Firmansyah. Nah, Kang, di Sukabumi kan Iya. ada komunitas ini ya, fotografi ya. Ada. Nah, jumlahnya ada berapa kira-kira, Kang? Kalau jumlah aku juga nggak pasti ya. Jadi tapi yang memang ada beberapa yang memang sudah lama gitu. Di antaranya foto kami, Foto kami. Coffee Fonts, Sukabumi, Fellowship juga. Terus apa lagi ya? Yang tiga besar itu sih sebenarnya. Yang inilah yang banyak ini Iya. ya. Terus juga yang Cicurug gede. juga ada. Cicurug, Oh, Cicurug ada. foto kami Cicurug dan Cibadak juga ada. Oh, jadi dia bikin base-base-nya sendiri Frame ya? Jampang juga ada frame penjampangan itu bagus, Susurade. Jadi saat ini udah mulai banyak di komunitas fotografi gitu. Oke. Nah, gimana nih tanggapan Akang sendiri dengan banyaknya apa sih anggota atau ya komunitas ya orang-orang yang masuk komunitas fotografi gitu. Itu tuh gimana tanggapannya? Kalau menanggapi komunitas saat ini sebenarnya untuk komunitas tuh tujuannya ya istilahnya mencari silaturahmi dan berbagi ilmu. Kalau untuk tujuannya istilahnya itu. Jadi di mana saat ini banyak komunitas itu saya sangat sangat sebut baik lah jadinya. Kenapa? Karena dari satu sisi banyaknya komunitas berarti semakin majunya industri fotografi di Sukabumi karena makin bermunculan komunitas-komunitas baru yang ingin terus berkembang gitu kan. Terus apalagi dengan segmentasi untuk bidang apa di wedding atau bidang street atau di bidang travel itu kan lebih kayak dia tumbuh tunas-tunas baru sebenarnya gitu kan. Jadi semakin banyak regenerasi dan semakin banyak juga industri ini semakin maju asal bisa kompak dan bisa bareng-barang gitu kan dengan satu visi misi yang harus yang ditetapkan sebelumnya gitu kan. Untuk mengenai komunitas itu untuk regenerasi itu sangat baik ya. Jadi di mana salah satu regenerasi itu salah satu di komunitas itu. Tapi bagaimana regenerasi itu harusnya menjadi segitiga, bukan di mana makin mengkerucut ke bawah semakin banyak gitu kan. Oke. Nah, kan di samping itu kan banyak juga orang-orang yang misalkan ahli dalam fotografi, Betul. tapi nggak ikut komunitas. Itu nggak apa-apa gimana dia atau ya Akang menganjurkannya ya udah ikut aja lah gitu buat sharing juga atau mungkin bisa jadi sharing kerjaan bisa jadi ya. Nah, untuk itu menjadi pilihan sebenarnya. Jadi untuk fotografer mau masuk atau enggak itu sebuah pilihan. Tapi bagaimana sisi bisa saling silaturahmi lah. Itu satunya di komunitas. Untuk sharing kerjaan itu mungkin nanti akan jadi ada timbul kekisruhan ya. Kalau bagi saya. Jadi satu sisi untuk bagi-bagi kerjaan nanti kalau ketika ada suatu hal yang tidak pas itu mungkin akan ada timbul perpecahan. Gitu. Jadi untuk bagi-bagi kerjaan atau mungkin yang lain itu mungkin agak susah. Jadi tergantung untuk komunitas itu sendiri ya. Jadi untuk mengembangkan diri itu bisa sama memajukan industri fotografi misalnya itu bisa. Jadi banget, ya. untuk itu seperti itu. Jadi karena seperti contohnya ya satu regenerasi itu membuat regenerasi seperti menjadi segitiga saat ini kita semakin mengerucut ke bawah makin banyak. Iya gitu. Harusnya begitu. Betul. Ya. Nah, gimana sih menilai sebuah karya foto yang bagus dan baik gitu? Itu tuh punya ya udah itu mah selera aja atau emang ada patennya patennya lah gitulah. Untuk nilai bagus sebuah foto ya. Jadi bagus dan indah itu beda. Oh iya. Iya. Jadi kalau bagus itu seperti bagus itu bagaimana fotografer mau hasilnya seperti apa. Jadi si fotografer pengen bertujuan fotonya seperti apa, itu udah sebagai bagus sesuai tujuan seperti dia. Tapi balik lagi masyarakat menilainya seperti apa gitu. Jadi untuk pribadi bagus itu bisa, tapi untuk kembali ke masyarakat tuh nanti menilai yang masing-masing karena berbeda latar. Karena foto itu ketika orang melihat foto itu bakal berbeda perspektif. Misalnya kita melihat foto A dan foto B akan menjadi sebuah perbedaan ketika kita berbicara dengan bagaimana pendapatnya seperti itu. Gitu. Terus sebagai tadi tentang apa sih tadi ya? Ya tentang keindahan coba. Keindahannya. Kalau keindahan kan, indah tuh berbeda. Kalau indah tuh apa sih yang artinya indah gitu kan? Selama ini foto landscape indah, tapi foto yang lain pun bisa disebut indah gitu. Tapi bagaimana menilai seorang tersebut. Jadi kadang foto indah jalanan pun bisa indah, dilihat indah. Misalnya kalau untuk foto art pun bisa disebut indah. Kalau foto model pun bisa disebut indah gitu. Jadi indah itu sebagai apa jadi?
karunia sebenarnya. bisa Karunia. dibilang. Iya. Itu gimana selera Betul, seninya? pandangan kita sendiri sih. Pandangan kita sendirinya ya. Oke, siap. Nah, ada aspek nggak ya yang bisa yang diperhatikan gitu untuk menyampaikan sebuah pesan lewat foto? Apa aja emang ada gitu? Aspeknya yang penting kita bagaimana kita menciptakan karya itu untuk mau bertujuan untuk apa. Jadi kita pengen mengkampanyekan lewat foto misalnya kampanye ramah lingkungan atau mempromosikan wisata daerah seperti itu. Jadi nggak mungkin dong mempunyaikan promosi wisata daerah, tapi bagaimana wisata itu bisa kotor dan berantakan. Itu nggak akan datang gitu kan. Malah menjadi timbul solusi yang gimana gitu kan. Nah seperti itu. Jadi untuk tujuannya mungkin foto itu untuk buat apa dulu, untuk promosi itu seperti apa gitu. Jadi tergantung kita Tujuannya gimana itu. Oke. Nah kan untuk ngomongin jurnalistik lah, Betul. pemberitaan lah. Mungkin kan ada juga kan angle-angle yang misalkan menggambarkan suatu kejadian atau apa. Itu juga bisa kan? Betul. Jadi kalau untuk jurnalistik biasanya foto jurnalistik itu harus menggunakan kalimat atau caption foto lah. Caption, Jadi ya. suatu kebutuhan jurnalistik itu ada informasi sebuah foto kan. Foto jurnalistik itu apa sih gitu kan? Semua foto bisa disebut jurnalistik sebenarnya. Asal ada nilai berita. Oh, gitu iya. kan. Foto apapun bisa sebut berita karena ada sebuah informasi di sana gitu kan. Yang bisa diterima masyarakat. Misalnya foto makanan pun bisa, foto kejadian otomatis kan. Iya, otomatis. Ada olahraga bisa disebut jurnalistik asal ada keterangannya seperti itu. Jadi foto jurnalistik pun bisa disertai dengan keterangan sebenarnya. Itu hal yang paten gitu. Karena 5W1H. Jadi ada keterangan si tempat, lokasi gitu kan. Nah, nggak rame sih sebenarnya ini ya pembahasan. Cuma masih tabu mungkin ya. Nah, untuk nude art sendiri itu kalau misalkan dilihat dari segi seni, itu ya emang hanya seni gitu. Nah, bisa dibilang nggak itu juga pornografi? Gimana menurut Akang? Terlihat gimana kita memandang sebenarnya sih. Jadi itu gimana Kalau nude konsumsinya? Tapi kalau di sana biasanya kalau aku lihat kayak melihat dari berbagai orang gitu kan, dari seorang fotografer yang dengan identik itu seperti itu. Kalau nude art itu tidak melihatkan sebuah visual yang full, tapi dengan sisi art fotografi dan permainan cahaya, cuma melihat lakukan tubuh seperti itu, tapi tidak untuk viewer misalnya untuk seksual gitu enggak. Jadi enggak pure begitulah polosan lah. Gitu, seperti itu sebenarnya. Jadi untuk itu seperti mesin di sini jarang deh kayaknya. Jarang sih. Nggak tahu juga sih Ruya. Berarti kalau Playboy itu apa tuh? Majalah Playboy? Aku lupa lagi ya Playboy. Mungkin itu lebih kemana ya? Malu sih jadi nanya. Lebih kemana nih? Nanyanya malu saya. Jadi paling tahu. Ya mungkin itu ya jadi dilihat dari perspektifnya si penerima atau konsumen foto itu sendiri ya. Iya, oke. Nah, ada yang bilang misalkan kita upload foto nih, upload karya foto kita di internet. Nah, itu tuh udah jadi konsumsi publik yang bisa publik pakai. Itu Akang setuju nggak? Sebenarnya itu enggak sih, nggak setuju. Enggak. Kenapa? Karena di suatu fotografer itu karya fotografi ya kita sebutnya ada hak cipta yang melekat memang dalam fotografernya. Tapi di sana juga tergantung fotonya ada hak yang terlibat. Kayak produk misalnya. Kita contoh foto model misalnya ya, yang lumrah dicerna oleh orang. Foto model ada model. Itu harus ada persetujuan model. Harus tahu modelnya digunakan untuk apa. Bajunya pun misalnya kalau ada baju yang produknya harus diketahui atau berbayar atau enggak gitu kan. Seperti itu. Dan memang itu harus ketentuan pengetahuan model dan memang untuk apa model. Jadi jangan sampai nanti ketika direbutin untuk hak cipta tapi si fotografernya pun tidak tahu penggunaan hak-hak di dalam sebuah atribut foto. Model pun harus terlibatkan gitu kan. Banyak tren sekarang kayak foto-foto asal comot, asal pakai. Malah saya pernah 2018 kalau salah. Foto saya diikut lombakan dan menang oleh orang lain. Oleh orang lain. Orang lain. Jadi suatu saat itu di Instagram rame. Ada yang konfirmasi ke aku kan, ini fotonya foto siapa gitu kan, dan akhirnya si panitia juga konfirmasi bahwa menanyakan bahwa ada juga ini benar foto
Anda atau foto Anda diizinkan oleh orang Anda diikut lombakan untuk 6 orang lain gitu kan. Udah saya orangnya itu tidak kenal gitu kan. Akhirnya saya juga pastikan itu bahwa foto saya, tapi saya tidak pernah mengizinkan untuk atas nama siapapun gitu kan. Mau saya pun kaget kan dipakai untuk lomba sebenarnya. Jadi itu hal yang kejadian unik juga gitu kan untuk pribadi saya gitu kan. Sisi lain juga pernah dipakai untuk apa gitu. Tapi untuk yang paling unik, yang paling ingat itu dimenangkan oleh orang lain. Gila sih parah. Dan akhirnya aku minta maaf sebenarnya. Oh gitu. Ya, tapi emang Akang kalau foto tuh nggak pernah ada watermark di bawah atau apa? Kalau di Instagram aku jarang sih, di Facebook juga jarang. Nggak pernah, tahun awal-awal pernah, tapi saat ini nggak. Karena kadang-kadang harus bikin watermark juga, ribet dulu ribet ya. Yang penting apa dulu lah. Yang penting langsung upload jadi beres. Tapi satu sisi ada agak mengganggu kenikmatan juga kalau watermarknya gede-gede. Oh, iya. Jadi ya udahlah, itu juga pilihan bagi fotografer. Tapi kalau aku mendingan ya udah publish ketika ada itu mungkin jadi untuk suatu pembelajaran nanti kalau ada pencurian foto, penggunaan foto gitu. Kang, kalau itu kan orientasinya mungkin bisnis ya. Betul. Ya, mungkin uang gitu. Kalau misalkan dipakai sendiri secara pribadi gitu, apa bolehkah atau Secara pribadi siapa maksudnya? mungkin misalkan jadi di galerinya mungkin jadi wallpaper atau itulah. Secara untuk izin itu boleh. Misalnya izin non komersial. Izin fotografernya gitu kan mungkin bisa. Bisa ya. Oke. Jadi Karena otomatis kalau di sosmed juga, di Instagram, internet itu nggak akan high resolusi kan, cuman kecil-kecil gitu. cuma kecil-kecil, pasti pecah. Iya, betul. Siap. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tos. Tos tadi. Treasure of Sukabumi. Ya, inilah karyanya Kang Iman. Belum belum dirilis. Proses. Jadi Proses. tahap finishing lah sebenarnya. Finishing. Siap. Ya, yang sebentar lagi mungkin dirilis ya. Ya, Launching. bulan inilah. Bulan Bulan ini kita akan rilis gitu. Di tengah pandemi ini, insya Allah menjadi sinar bagi semua lah. Wih. Amin. Menjadi harapan bagi semuanya. Amin. Ya, setelah pesan-pesan berikut ini.